ngerasa kesepian? Oh, Umi Zazilatin sudah, weh siap. Aku oke, siapa yang ikutan webinar ini karena ngerasa aku kesepian ya kayaknya. Gitu. Ada nih aku, katakan saya di kolom chat. Aku, saya. Oke, wah, aku luar biasa ya. Yang merasa kesepian, saya. Kenapa atuh? Kenapa lagi ngerasa kesepian? Nah, dan sebenarnya kesepian itu apa sih? Kenapa kemudian menjadi salah satu hal yang ketika terasa jadi nggak nyaman? Ditinggal sama calon teh jadi kerasa banget. Wow. Kerasa banget kesepiannya ya. Baru banget ditinggal sama calon. Yang tadinya ada, nggak ada, juga jadi ngerasa kesepian berarti ya. Rame Kak, kan ikutan webinar malam ini. Oke, jadi nggak kesepian ya, jadi karena lagi rame. Jadi rame Kak, kan ikutan webinar malam ini, jadi nggak ngerasa kesepian karena lagi rame-rame ya. Nah bahkan di tengah keramaian aku masih merasa sepi. Barangkali di sini ada yang merasakan seperti itu. Malam hari ini kita akan bahas, malam hari ini kita akan kupas apa itu kesepian. Kayak gimana ya sebenarnya yang dimaksud kesepian? Apakah selama ini kita memaknai kesepian dengan cara yang benar, sudah tepat? Dan gimana sih sebenarnya kesepian itu? Nah kita malam ini akan kupas dan mudah-mudahan kita jadi makin paham apa itu kesepian. Atau di sini barangkali ada yang ikutan webinar ini karena pengen orang-orang di sekitarnya, nggak ngerasa kesepian. Jadi aku pengen ngebantu orang lain supaya nggak ngerasa kesepian. Gimana ya? Ada nggak yang kayak gitu? Ikutan webinar ini biar jadi seseorang yang hadir untuk orang-orang di sekitarnya biar nggak ngerasa kesepian. Ada nggak? Coba kalau ada katakan saya di kolom chat. Ada ya. Mantap. Jadi selain yang ikutan karena tahu atau mau selain karena ngerasa kesepian, berarti ada juga yang karena ingin hadir utuh untuk orang-orang di sekitarnya supaya nggak ngerasa kesepian ya. Mantap sekali. Baiklah jika begitu. Oh, Kasinta juga saya ya. Mudah-mudahan apapun yang kita niatkan untuk hadir di webinar kita malam hari ini diperkenankan dan mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat yang membuat kita semakin paham satu topik dalam kehidupan kita yang kadang-kadang kerasa ngeganggu banget, yaitu kesepian. Apakah kita benar-benar merasa kesepian dan kesepian yang kita maksud apakah sudah betul kita maknai? Kita langsung saja kupas lebih lanjut bersama Kang Zain Permana. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara aku putus-putus, Din? Ini sinyalnya begitu lagi, Din. Tadi sempat terlempar. Ini aman sih, Kang. Aman. Alhamdulillah. Suara jelas berarti ya? Jelas, Kang. Oke. Aku minta tolong jadi co-host dong. Oh, siap, Kang. Tadi terlempar soalnya. Selamat malam teman-teman semua. Semoga malam ini sehat berkah selalu ya. Juga biasa ya. Pokoknya edisi malam mingguan bersama Sintesa Wellness. Tiap malam minggu akan ada pembicara yang berbeda. Nanti bukan cuma saya aja ya. Nanti akan ada psikolog ya, juga bentar batuk dulu. Juga mungkin nanti ada Adit ya, Kang Aditya Siregar nanti mungkin hadir. Teh Dini nanti yang ngisi ya, terkait hal-hal yang barangkali membuka ruang sadar teman-teman ya. Goals-nya tentunya ngajak teman-teman untuk selalu wellness di tiap minggunya, tiap malam minggu ngajak teman-teman untuk wellness ya. Wellness itu membuka ruang sadar ya, mengenali dan punya kendali lagi sama diri, insya Allah seperti itu. Udah jadi co-host belum? Nggak bisa ya, harus dari hostnya ya? Iya, Kang, dari sini nggak bisa ternyata. Oh,
Bos, apakah hadir? Minta tolong dijadikan co-host. Sudah, Ya, Kang. baik. Udah ya. Oke. Yuk, kita mulai deh. Bismillah ya. Mudah-mudahan ini membuat kita menjadi memahami apa itu eh, kesepian ya. Teman-teman pernah merasa kesepian? Tadi udah ya. Saya cung ya. Kira-kira dalam situasi seperti apa ya kesepiannya? Nah, ini kita akan coba explore seperti apa kesepiannya teman-teman. Tapi sebelum membahas dan kita memahami soal kesepian, seperti biasa ya, Sintesa Wellness adalah partner sadar kendali teman-teman. Baru aja kemarin ya, Din, kita ikut, bukan ikut ya, kita memandu kelas. Kelasnya itu namanya kelas menari ya, membangun narasi diri. Nah, buat teman-teman yang belum ikutan, nanti akan ada lagi insya Allah di bulan Maret, tanggal 3, 10, 17, dan 24. Ya, kemarin tanggal 10 Februari juga udah ya, pertemuan kedua. Banyak teman-teman yang kemudian ke-trigger ya, Teh Dini ya, seru banget ya. Orang-orang yang, jadi ajakannya apa? Ngedeteksi luka diri, luka masa lalu ya, dan mengidentifikasi jebakan-jebakan kehidupan. Kemarin seru banget, banyak cerita-cerita dari teman-teman di masa lalunya, di masa kecilnya, hambatan-hambatan saat ini yang barangkali bermula atau dimulai gara-gara hambatan di masa lalunya itu mulai ya. Jadi 30 orang kemarin itu, beberapa hampir setengahnya lebih udah sharing tugas-tugasnya, dan kemudian kita lihat juga banyak ya. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman yang lagi mengalami itu luka-luka pengasuhan, barangkali luka-luka yang terjadi di masa lalu, trauma-trauma masa lalu. Itu coba kita healingkan di kelas membangun narasi ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau dan ingin bergabung ya, itu ada sudah mulai dibuka, dan khusus untuk teman-teman yang ada hadir saat ini, yang hadir di Zoom ya tentunya, yang bukan nonton dari YouTube. Nah, kalau mau ikutan ada potongan sebesar 50.000. Jadinya yang biasanya 450, buat teman-teman yang hadir di sini syaratnya mengcapture diri teman-teman mengikuti, mengcapture teman-teman sudah mengikuti webinar ini, lalu nanti chat ke admin kelas ya. Admin kelasnya siapa? Admin kelas yang nanti akan share rekaman dari video ini ya, webinar ini. Nah, buat teman-teman yang nanti mengcapture ini akan dapat potongan sebesar 50.000. Jadi harga kelas menari ya buat teman-teman adalah 400.000 saja. Apa yang akan kita lakukan? Ini dia ya, identifikasi luka diri, mengidentifikasi jebakan hidup. Nah, fase healing dan membangun narasinya pertemuan 3 dan 4. Teman-teman yang saat ini yang ikutan kelas menari di bulan Februari udah mulai masuk ke pertemuan 2 kemarin di tanggal 10. Nah, minggu depan dan insya Allah di pertemuan 3 dan 4 akan bahas soal healing dan berdamai dengan diri. Ya, terus juga buat teman-teman yang, aduh kayaknya aku nggak mau ikutan kelas tapi pengen konseling, tapi nggak ada budget buat benar-benar konseling, kita buka konseling kelompok ya. Nah, konseling kelompok itu tapi per tema. Kalau teman-teman merasa punya isu komunikasi dalam hubungan, bisa mendaftar setiap hari Senin jam 4 sampai jam 6 itu kita akan ada konseling kelompok. Konseling kelompoknya bisa offline di kantor kami di Taman Pesona Mediteran ya, atau juga bisa online. Nah, syaratnya harus ada 4 orang. Jadi 4 orang kemudian mendaftar ke admin, bukan admin kelas, tapi ke admin konseling. Nanti setelah mendaftar, teman-teman akan bergabung dalam kelompok, nanti akan dipandu oleh konselor atau psikolognya ya. Nah, tema-temanya apa? Jadi kalau teman-teman punya isu yang ingin di-sharingkan, dikonselingkan, itu di hari Senin, isu yang dibahas adalah komunikasi dalam hubungan. Di hari Selasa, buat teman-teman yang kira-kira punya konflik dalam rumah tangga ya. Nah, ini berarti yang sudah punya, yang sudah punya rumah tangga atau terkait dengan kerumah tanggaan ya, pokoknya itu boleh tiap hari Selasa
Yang teman-teman yang cemas dalam pendidikan, skripsi, tesis ya, kalau disertasi kayaknya saya ikutan ya. Tapi ini skripsi dan tesis ya, tiap hari Rabu teman-teman boleh curhat, sharing, konseling seputar kesulitannya dalam proses-proses pengerjaan skripsi tesis ya. Apakah ini berarti bimbingan? Barangkali ya, tapi teman-teman setidaknya sharingkan dulu di sini. Bisa daftar tiap hari Rabu ya. Atau yang suka overthinking, sulit untuk menyetopnya. Itu di tiap hari Kamis ya. Kalau teman-teman yang kerja di tiap hari Jumat ya, stres kerja. Dan buat yang merasa rendah diri, depresi, ngedown ya, itu daftar di hari Sabtu ya. Duh, tenggorokan aku gatal banget. Ya buat teman-teman boleh gabung ke konseling grup di kemana? Ke admin Sintesa yang konseling ya 081 08122 122 8313. Nah yang itu ya 08122 122, bener nggak ya itu ya 8313 ya. Atau nanti mungkin Teh Fitri atau Cerin ya, Cerini ini bisa chat di kolom chat ya, nomornya yang bisa teman-teman hubungi untuk konseling grup. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa, teman-teman? Nah, kita akan bahas tentang ini. Tapi saya pengen teman-teman jawab dulu di kolom chat ya. Kira-kira teman-teman pernah ngerasa kesepian? Pasti pernah ya. Nah, kira-kira pada momen apa kesepiannya? Yuk, silakan sharingkan di kolom chat. Kira-kira teman-teman ngerasa kesepiannya tuh dalam setting apa? Dalam konteks apa kalau pernah ya? Pernah kesepian melakukan apa? Kesepian gimana? Seperti apa kesepiannya? Nah, kenapa saya tanya ini dulu? Supaya nanti kita melihat, menganalisa peristiwa itu dan ngecek ya. Nih, definisi kesepian itu sebetulnya adalah ini. Ya, coba saya lihat dan tengok di kolom chat. Sudah adakah yang kemudian ngechat tadi ini? Ada, Kang. Wah, apa aja cerita? Ada yang sering banget merasa nggak satu value sama lingkungan sekitar, sering banget. Waduh. Ada acara tapi teman-teman yang ada tidak sefrekuensi. Wah, ini Single ditinggal parent. pergi pasangan, Din. Iya, Saat di Kang. keramaian, banyak pikiran tapi nggak tahu curhat ke siapa. Ikut konseling grup aja ya. Harganya cuma seperempat harga konseling asli ya. Saat pendapat nggak didengar, waduh, kesepian. Kalau malam hari sering merasa kesepian. Nah, kenapa tiap malam hari? Kenapa nggak siang hari ya, Kak Nefrita ya? Pulang dari kantor atau habis dari keramaian ya. Saat sendiri di kamar, single parent, oh gitu ya, sendirian. Pernah ada acara tapi teman yang tidak ada sefrekuensi, pertemanan. Oke. Saat down, ngerasa kosong. Saat pulang, kembali ke kamar. Ini banyak kan soal kamar ya, kumpul bersama-sama tapi ngerasa nggak sejalan. Asik. Kumpul bersama-sama tapi nggak sejalan, jadi jalannya ke arah mana ya? Ini belok-belok ya. Sendirian padahal lagi rame. Kenapa ya? Kok bisa kayak gitu? Fenomena sendirian padahal lagi rame. Itu ada apa berarti sebetulnya? Nah, ini kita akan coba bahas pelan-pelan, kita pretelin pelan-pelan ya. Kesepian itu sebetulnya apa? Nah, sebelum kita ngomong kesepian, teman-teman saya akan ngejelasin bahwa kata kesepian ini kemudian sering disalahartikan karena bersanding dengan kata lain yang hampir mirip. Konsepnya namanya konsep kesendirian. Jadi, konsep kesepian itu beda dengan kesendirian ya. Lonely sama solitary ya. Loneliness sama nanti ada ruang sendiri atau me time. Itu beda ya. Jadi loneliness, lonely sama solitary. Nah, kesepian dan kesendirian itu beda. Yang akan kita bahas di awal ini adalah kesepian. Ya, nanti di akhir saya akan ngomongin sedikit soal kesendirian karena barangkali ini akan jadi bahan saya untuk ngebahas di Sintesa Wellness mingguan ya lainnya. Tapi kita akan ngomongin kesepian. Jadi beda banget antara kesepian dengan kesendirian. Ya, kesendirian itu identik sama me time, ya.
Dan me time itu juga harus ada sesuatu yang dikerjakan, ada kualitas yang dikerjakan. Tapi kalau kesendirian, bukan me time, bukan di ruang sendiri. Kesepian itu ada di ruang-ruang umum malah, di ruang-ruang publik sebetulnya. Ya, akan kentara ketika kemudian ada di ruang-ruang space-space yang kemudian space diri kita, ya ruang diri kita, ya kesepian itu kayak gitu. Nah, seperti apa kesepian? Nah, yuk kita bahas. Atau barangkali teman-teman mau nebak? Kira-kira apa beda antara kesepian dengan kesendirian ya? Silakan. Teman-teman ada yang mau menebak? Kalau banyak pikiran kelampiasannya tidur. Datang tak diundang perasaannya. Aduh. Ada yang mau mencoba membedakan antara kesepian dengan kesendirian? Atau percaya aja sama aku ya? Udahlah percaya aja sama Kang Azin lah. Halo? Iya, halo, halo Mas. Ya, ya, ya. Password? Password. Password kesepian. Eh, Silahkan, silahkan. Kalau menurut saya, kalau kesepian itu perasaan apa ya? Kayak ada kekosongan gitu. Kekosongan. Dan kalau Oke. kesendirian ya bisa aja sendiri, tapi nggak merasa kesepian kayak gitu. Nah, kalau kesepian ini bisa jadi ketika dia sendiri ataupun Yes. ketika bersama orang lain bisa jadi dia merasa kesepian. Jadi kesepian itu adalah apa ya, kayak perasaan, kesendirian itu keadaan gitu. Wes, Menurut saya. luar biasa. Kesepian itu adalah kondisi ya, kondisi psikologis ya, situasi. Kalau kesendirian itu situasinya ya. Luar biasa. Tadi Kak siapa lupa aku tanya di halo-halo. Kak Melita. Kak Meli. Iya. Oh, Kak Meli, terima kasih Meli ya. Luar biasa, betul ya. Kesepian itu memang state ya atau kondisi diri, sedangkan kesendirian pilihan. Ya. Bisa jadi kita sedang bersama orang banyak, tapi merasa hampa, kekosongan dalam psikologis kita. Kalau kesendirian ya memang kondisinya sendiri, memang state-nya sendiri, tapi barangkali malah utuh gitu ya. Nah itu ciri atau pembeda utama. Orang yang kesepian, bahkan di tengah keramaian, dia merasakan kehampaan. Orang yang kesendirian, sengaja menyepi menyendiri, tapi dia merasakan dirinya yang utuh. Gitu ya. Kalau kesendirian, keputusan sendiri, betul, itu salah satu kuncinya. Kita memilih untuk sendiri. Kalau kesepian, aku nggak mau sendiri. Gitu ya, betul Kak Rista. Dan kata Kak Puji, kesepian mah perasaannya. Kalau kesendirian mah fisiknya, aduh, ya luar biasa. Nah, lalu seperti apa dinamika atau mekanisme psikologis dari kesepian? Nah, kita mulai ya. Yang pertama gini, pada dasarnya kita tuh butuh relasi sama orang lain. Ya. Kita butuh orang lain dan memang manusia itu makhluk sosial. Ya. Dari mulai, makanya ada manusia adalah makhluk sosial. Dan makanya Aristoteles zaman dulu bilang bahwa man atau manusia is social animal. Binatang yang mau nggak mau memang bersosial. Dia butuh untuk ngobrol, diskusi sama orang lain. Jadi kepingan puzzle-nya itu ketika berinteraksi sama orang lain. Nggak bisa sendirian. Kita butuh berinteraksi sama orang lain. Nah, apa yang terjadi? Kita jadinya punya harapan akan adanya relasi sama orang lain. Jadi relasi atau interaksi itu bukan sekedar ngobrol aja, tapi kita ternyata membangun harapan tentang adanya relasi atau interaksi sama orang lain. Ya, ada tokoh namanya Baldwin, ya, dia bilang kayak gini, ternyata setiap kali kita berinteraksi atau bertemu orang lain, bahkan berencana untuk ketemu sama orang lain, kita membangun sebuah skenario dalam pikiran kita yang namanya interactional script. Ya. Interactional script ya. Teman-teman bisa tuliskan lalu nanti diposting ya, tag saya dan juga tag Teh Dini, juga tag Sintesa ya. Namanya interactional script. Jadi tiap kali kita
berencana ketemu orang, sudah ada bayangan di kepala atau di pikiran tuh kita akan ngobrol apa ya. Apalagi buat teman-teman yang lagi skripsi, lagi tesis gitu ya. Merencana untuk ketemu pembimbing. Wah, di kepala tuh udah punya skenario. Oh, pas ketemu ini Pak, draft skripsi saya. Ini Bu, draft skripsi saya. Bagaimana menurut Ibu? Wah, bagus. Langsung saya ACC sidang ya. Oh, harapannya begitu. Ya, kita punya harapan. Jadi ketika berelasi, nggak kosong, tapi relasi kita pasti apa? Terkait atau lalu membangun harapan dari relasi yang ada ya. Maka setiap kali ketemu orang, udah mah kita butuh relasi, setiap kali berelasi kita punya harapan akan adanya relasi dengan orang lain. Tapi ternyata relasi itu nggak ngasih interaksi yang sesuai dengan skrip. Kebayang nggak sampai sini? Kita berelasi, kita merencanakan untuk berelasi, kita punya relasinya. Kita punya harapan terkait relasinya. Pas beneran ketemu, pas beneran ada orangnya, ternyata relasinya, interaksinya tidak sesuai harapan. Kita punya bestie namanya si A. Nanti janjian yuk di sebuah tempat di taman. Ayo, kata teman kita tuh, kata si A tuh. Kita udah seneng banget akan ketemu si A. Taunya pas ketemu si A malah ngasih relasi yang nggak sesuai harapan. Si A bilang kayak gini, tahu nggak, hari ini aku seneng banget. Dia yang aku suka mulai ngechat aku. Bentar ya, aku lagi chatting sama dia. Di taman, duduk berdua sama bestie kita, sama sahabat kita. Dia sibuk chat sama orang lain, sementara kita tersenyum, menunggu kira-kira ada cerita apa. Kita udah membayangkan skrip interaksi sama si A, bestie-nya kita. Tapi ternyata ketika berinteraksi dalam kenyataan, dia nggak ngasih interaksi itu. Nah, sesimpel itulah kesepian. Ketika ternyata kenyataan skrip interaksinya tidak sesuai kenyataan. Maka betul tadi ya kata Kak Meli, kata tadi Kak siapa ya yang share di kolom chat itu bahwa apa? Kata Kak Puji, kata Kak Rista, memang betul. Jadi bahkan ketika kita di keramaian, bertemu orang banyak, tapi tidak ada satupun yang ngajak ngobrol, sepi. Padahal kita apa? Berharap gitu ya. Jadi kata kunci kesepian apa coba teman-teman? Bukan berarti nggak ada teman, bukan berarti nggak punya teman, tapi apa? Harapan akan interaksi gitu ya. Kesepian itu jadinya apa? Harapan akannya ada relasi atau interaksi yang sesuai dengan imajinasi lewat interaksional script tadi. Padahal memang kesehariannya, kehidupan kita kan nggak mungkin gitu. Ya, kita kan nggak bisa memprediksi bagaimana kita akan berinteraksi sama orang lain. Kenapa kita nggak bisa memprediksi interaksi kita sama orang lain? Karena orang lain bukan kita, kan gitu ya. Yang paling bisa kita prediksi dalam berinteraksi, interaksi dengan siapa? Ya dengan diri sendiri. Itulah namanya self-talk. Kurang lebih seperti itu, teman. Ya kita tidak mungkin kemudian berinteraksi dan ngobrol sama orang lain tanpa betul-betul plek mirip sama persis dengan apa yang kita harapkan. Nggak bisa. Ya. Bahkan dengan teman-teman yang kita pikir sejalan gitu ya. Tidak semua relasi mesti memiliki kesamaan yang disenangi. Gak bisa. Ya. Kalau istilah jejaring itu namanya homofili. Tidak semua konten, topik, komunikasi akan nyambung sama teman-teman kita, sama sahabat kita, atau sama orang-orang yang kita cinta. Nggak akan. Ada efek namanya efek homofili. Tiap orang akan punya kesamaan. Kesamaan itu yang menyatukan kita. Tapi tidak selalu harus sama. Barangkali pada hal-hal itu akan berbeda. Perbedaan itu akan membuat kita sepi. Sesimpel apa teman-teman? Sesimpel makan bareng aja. Ketika kita duduk di meja makan yang sama, teman-teman memilih menu yang sama, kita memilih menu yang beda. Di situ udah mulai muncul rasa kesepian. Ya. Jadi ternyata apa? Yang pertama adanya harapan, ya, yang membuat kita kesepian. Yang kedua adalah hal-hal terkait dengan perbedaan. Perbedaan membuat kita merasa kesepian. Jadi yang pertama, apa yang membuat kita merasa kesepian? Harapan. Yang kedua apa? Kesamaan. Jadi ketika kita kemudian dilanda sepi, memiliki rasa sepi, merasa sepi,
Pertama, barangkali cek lagi harapan kita terhadap interaksi, ekspektasi kita terhadap interaksi relasi itu seperti apa. Barangkali ternyata tidak sesuai harapan kita si kenyataan. Atau barangkali kemudian yang kedua, ternyata lambat laun relasi yang kita punya dengan orang-orang tersebut gimana? Tidak mencapai titik kesamaan. Makin lama berelasi sama dia, makin lama berinteraksi dengannya, kita kemudian makin menemukan celah, tadinya celah, lama-lama jadi jurang-jurang perbedaan. Satu, karena ekspektasi atau harapan. Yang kedua adalah karena tiada lagi kesamaan. Yang membuat kita merasa gimana, teman-teman? Kesepian. Yang ketiga, kemudian konsep kesepian itu apa atau seperti apa? Konsep kesepian itu ternyata ini, ya. Tidak semua relasi mesti berakhir dengan saling mencintai. Teman-teman mesti paham bahwa ketika kita punya musuh, punya kompetitor, itu pun relasi. Ketika kita berkompetisi, itu pun relasi. Nah, tidak semua orang mendapatkan apa? Mendapatkan rasa cinta dari orang lain. Gak semua orang itu harus mendukung kita dan setuju terhadap apa yang kita lakukan, gitu ya. Maka kesepian itu kapan terjadinya? Poin ketiganya adalah apa? Ketika menemukan tantangan, ketika menemukan ketidaksepahaman, menemukan apa? Permusuhan. Nah, ini penting ya teman-teman. Maka teman-teman kesepian secara psikologi setidaknya ada 3 tanda atau 3 sebab utama atau 3 mekanisme utama. Yang pertama apa? Kapan kesepian itu? Ketika ada harapan akan relasi, kok aku pengennya begitu, kok nyatanya jadi nggak begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kok ternyata relasi antara kita, interaksi antara kita, kok malah memicu banyaknya perbedaan. Malah memunculkan banyak sekali perbedaan. Kenapa ya seperti itu? Dan yang kemudian yang ketiga, ternyata tidak semua relasi itu harus berakhir mencintai, ya nggak? Karena ternyata ada tipe relasi lain, yaitu kompetisi, hostility, atau permusuhan. Kita akan merasa kesepian, manakala gimana? Kita punya musuh, ya. Barangkali Teh Dini punya teman ada 143.000 selama hidupnya. Temannya banyak, dan semua Teh Dini hafal, ya. Ke 143.000 teman-teman itu Teh Dini hafal. Tapi Teh Dini punya musuh aja satu, ya, kemudian. Punya musuh satu aja. Maka apa yang terjadi? Teh Dini akan merasakan kesepian dan kehampaan. Gitu. Kenapa? Karena tidak semua relasi mesti berakhir saling mencintai. Ya, ada juga yang kemudian harus mengakhiri perpisahan. Nah, periode perpisahan, periode permusuhan, di mana kita tidak terdapat kesepahaman, kesepakatan, itu akan membuat kita gimana? Membuat kita akan merasa kesepian. Teman-teman yang kemudian ditinggalkan, teman-teman yang kemudian mengalami perpisahan, yang mau nggak mau akan mengalami perasaan yang namanya kesepian, ya, loneliness. Jadi teman-teman bisa tahu tuh, kalau teman-teman kemudian ngobrol sama orang, dicurhatin sama orang, lalu orang itu bilang, tolong dong, dengerin aku, temenin aku ngerasa kesepian. Kesepian yang seperti apa? Apakah kamu punya relasi, tapi relasi kamu itu tidak sesuai harapan? Tidak ngasih relasi atau hubungan yang nggak sesuai harapan kamu? Bukan. Ternyata aku itu yang nomor 2, katanya. Apa nomor 2 ya? Nomor 2 itu tadi, apa coba nomor 2? Ternyata udah mulai muncul perbedaan sama teman. Nggak ada sih sebenarnya harapan aku bisa sama terus. Ternyata dia memilih jurusan yang beda. Dia memilih tempat bekerja yang berbeda. Kan gitu ya. Aku jadinya kesepian. Jadi menentukan pilihan pun jadi kesepian. Saya ingat banget ya, teman-teman SMA saya itu nggak ada yang milih psikologi ya. Buat teman-teman saya yang pada maskulin, memilih psikologi itu terlalu feminim. Ya, padahal saya dari SMP memang pengen psikologi. Teman saya milih teknik industri, teknik mesin, fakultas hukum. Jadi mereka pikir bahwa jurusan atau fakultas di universitas itu punya gender, ya, ada jenis kelaminnya. Makanya pas saya bilang psikologi, psikologi aneh banget gitu ya. Ada yang masuk Akmil ya, akademi militer.
Jadi pilihan-pilihan itu teman-teman saya tuh pada maskulin menurut mereka ya. Saya pikir ya nggak ada maskulinitas dan femininitas ya dalam ilmu gitu. Nah, karena pilihan yang berbeda, saya pun jadi merasa kesepian ya. Nah, kita explore yuk teman-teman. Yang pertama, pernah nggak teman-teman mengalami kesepian di ciri yang pertama? Yaitu teman-teman udah ngebangun skrip sama orang, ngebangun interaksional skrip pembicaraan sama orang, tahunya pas ketemu kok jadi gini ya? Kok jadi nggak nyambung? Dan rasanya kok obrolannya jadi seperti ini? Ah, pernah nggak teman-teman mengalami itu? Yuk, coba kalau yang pernah boleh cerita, silahkan boleh open mic ya, dan open cam boleh nggak juga nggak apa-apa. Ada yang mau Kak Nevrita, Kak Sinta, atau Kak Puji? Boleh open mic untuk cerita pernah kasusnya seperti apa? Silahkan. Silahkan Teh Din diundang. Ada yang Yuk, mau siapa? open mic ngomongin atau nyeritain tentang yang pertama? Boleh raise hand. Yuk, yang mau sharing boleh di raise hand. Yang pernah ngerasa pas mau ketemu aku tuh mengharapkan bakal aku tuh mau gini gini. Pas ketemu nah jadi kenapa jadi begini? Tidak sesuai harapan, tidak sesuai ekspektasi. Yang dibayangkan sangat indah di kenyataan ternyata ya malah luluh lantah. Nah, Ada? gimana? Ada yang mau sharing? Ada Cuma ya? pengen bilang pernah doang ya. Karena gini, karena barangkali kan kalau diceritain Kang jadi curhat, mungkin gitu boleh nggak Kang katanya kalau gitu. Ya nggak apa-apa ya, boleh-boleh aja. Kan untuk kita Halo? ngasih contoh, mengeksplorasi Ada Kak Meli. kesepian. Kak Meli, silakan. Kondisi di mana sesuatu itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ini sering sih terjadi gitu, karena apa ya? Kan udah menjadi biasa ya, kita selalu berharap sama orang lain, terutama orang yang paling dekat sama kita, apalagi teman dekat gitu. Ketika udah lama nggak ketemu, terus pengen dengar ceritanya, misalnya apakah itu cerita relationship-nya atau kayak gitu kan. Karena sebelum-sebelumnya kita cuma lihat dari status terus nanya sepotong-sepotong aja gitu kan. Jadi pengen dengar cerita. Ternyata dianya nggak kayak menghindar gitu. Dan malah ngomongin makanan yang kita makan gitu. Jadi setiap kali gimana oh baik-baik saja gitu. Oh gimana relationship apa segala macam. Aman. Jadi memberikan jawaban yang kayak apa ya? Artinya stop gitu. Ada yang lain yang dia pengen bahas gitu, lebih kepada makanan yang kita makan dan yang lain gitu. Jadi dia menghindari dan karena apa ya? Kita berekspektasi mungkin karena kita care gitu. Kita selain kita care, ya mungkin awalnya ingin tahu aja gitu, tapi yang kedua karena lebih dekat kita peduli dan kita tidak mau kehilangan tidak mau ketinggalan dengan cerita hidup dia, merasa bahwasanya kita bagian dari, kita nggak mau miss cerita hidup dia gitu. Nah di situ agak ya kecewa dan wah. Apa gue aja yang merasa dekat sama dia dan dia yang batasi diri gitu. Dan saat itu saya sadar gitu ya, oh ya udah, berarti kalau ketemu kalau tidak sesuai ekspektasi ya sudah. Dan dari situ jadi ada boundaries sih. Jadi udah, itu cara dia boundary dirinya. Betul. Dan ya saya pun menghargai dan jadinya saya juga buat boundary sama dia gitu. Karena kan kalau kita cerita sama orang artinya kita percaya ya. Dia tidak cerita berarti dia tidak percaya sama kita. Jadi lama-lama jadi kita berdua secara tidak langsung buat boundary gitu. Oke. Mantap banget ceritanya. Terima kasih Kak Meli ya. Tepuk tangan virtual dong dengan reaction buat Kak Meli. Yeay. Oke, luar biasa. Aku nyari reactionnya nih, mana? Tanda tepuk tangan. Luar biasa. Ya, betul. Boundaries itu datang. Ini yang menarik ya. Jadi bukan cuma cerita tentang soal ekspektasi terhadap orang,
Tapi kemudian ekspektasi itu teman-teman betul tadi, ini ada kata kunci bagus nanti yang akan saya bahas juga di akhir. Kata kunci yang disampaikan Kameli adalah kalau kita mendeteksi ekspektasi ini tidak sesuai harapan, lalu muncul rasa kesepian, sebenarnya itu lagi ngasih sinyal sama kita bahwa sinyal untuk mengevaluasi relasi kita. Oh, jangan-jangan hubungan kita dengan sahabat ini tidak sedekat biasanya gitu ya. Kalau tidak sedekat biasanya, artinya apa? Oh, artinya kedekatan hubungan kami jadi berubah. Gitu ya. Dan mantap. Dan betul tadi, ekspektasi Kameli ke bestinya, aku berharap kamu cerita. Ternyata pas aku tanya, kamu bilang aman, aman. Dan kayaknya flat banget, datar banget. Kayak ada informational block. Kayaknya tuh dia enggan untuk disclosure ya, menyampaikan informasi yang mungkin kayaknya bersifat pribadi. Ada apa dengan hubungan kita? Itu juga jadi awareness ya, jadi sebuah kesadaran. Dan itu hal bagus ya, dan makasih untuk udah cerita itu Kameli. Keren banget ya. Ini ada kamu Tia. Tadi ini apa nih katanya? Ini ada Kak Nia sebelumnya, Kang. Oh, Di atasnya. ada lagi ya. Oh, mantap. Gimana? Iya. Kalau kata Kania, sedang mengalami Kak, udah nyebur di relasi yang kurang sefrekuensi. Malah bingung sebenarnya mau gimana. Masih mikir mereka bakal ngerti dan mendukung aktivitas yang belum mereka lakukan, tapi sambal jalan sambil sedih Kak. Sambal jalan sambil sambil sedih. Nah, kalau yang Kak Nia ini lebih tepatnya kalau ngomongin nggak sefrekuensi karena pilihan. Yang ini ya, jadi kok tiba-tiba nggak sefrekuensi lagi ya? Ada apa nih teman-teman itu? Jadi yang tadinya kita itu BTS Army, kok tiba-tiba teman aku berpindah gitu ya, nggak jadi Army lagi. Ada apa gitu ya? Kok kita nggak sejalan lagi? Nah, itu contoh, makasih Kak Nia ya. Itu contoh relasi yang kemudian atau kesepian karena pilihan. Ya, mantap ya. Selanjutnya dari Kak Mutia nih. Lagi diskusi ngerjain skripsi. Satu payung penelitian. Sebenarnya topiknya sama berarti ya kalau satu payung penelitian itu. Tapi sejauh ini gagal terus komunikasi sama dia. Sampai ujung-ujungnya aku milih batasin interaksi sama dia. Aduh. Biar penelitiannya tetap jalan. Baik nggak ya kalau kayak gini? Sama-sama oportunis sih. Nah, bisa jadi karena saling menutup informasi. Namanya silo ya. Saling menutup informasi karena takutnya informasi temuan penting pada penelitianku diakui sebagai temuan penelitiannya. Nah, gitu ya. Ini bagus banget. Ini kok kayak yang kebetulan banget ya ngasih contohnya. Tadi Kak Meli nyontohin yang ini, Kak Nia nyontohin yang ini, nah Kak Mutia nyontohin yang ini. Ya, itu namanya silo kalau dalam dunia industri atau dunia korporasi ya. Ketika kita sengaja mengkeep informasi supaya orang di divisi lain tidak mengambil keuntungan atas informasi yang kita miliki. Kebayang nggak sampai sini? Padahal satu payung penelitian, topik penelitiannya sama. Tapi kok kenapa komunikasinya nggak lancar? Jangan-jangan ada rasa-rasa kompetitif yang membuat kemudian dia nggak mau berbagi informasi. Aku pun jadi enggan sama dia. Tapi bagus nggak sih kalau itu terjadi? Nah, rasa-rasa atau pertanyaan-pertanyaan itu membuat kita jadi makin kesepian. Nah, Kak Mutia ya, itu betul banget ya, luar biasa. Nah, itu juga salah satu contoh Ini ya, ada lagi, contoh Kang. penting. Gimana? Ada lagi dari Kak Erika. Oh iya ya. Katanya, kalau kesepian di dalam keluarga gimana, Kang? Karena aku merasa orang tuaku tidak mengerti apa yang aku rasakan. Setiap kali cerita, tidak didengar, malah ikutan cerita. Jadi aku malah tidak melanjutkan cerita. Jadi tadinya mau cerita, Ya, malah betul. curhat balik gitu ya. Nah, teman-teman coba tebak, kalau ceritanya Kak Erika, kira-kira itu nomor berapa? Yang ini karena permusuhan atau karena perbedaan atau karena harapan? Ayo, kira-kira yang Kak Erika yang mana? 1, 2, atau 3? Nomor 1. Wih, pada pinter ya, luar biasa. Karena harapan ya, keren ya. Kak Ika betul, Kak Anindya, Kak Aisyah betul ya, luar biasa. Gitu, mudah-mudahan terjawab ya Kak Erika ya. Ini Kak Sinta gimana? Kang tanya, pernah ngalami seperti ini, seperti Kak Meli, kalau kita sadar relasi berubah, terus bagaimana Kang sikap kita? Itu masuk materi ya, kita lanjut berarti guys. Jadi begini,
Maka di tengah keramaian, kita masih akan ngerasa sepi ya. Makanya kita perlu cek lagi. Ketika ekspektasi tidak sesuai dengan reality, ya makanya kita cek lagi. Itu jadi ruang sadar kita. Makanya apa yang harus dilakukan? Yang ini nih. Nah, ini masuk ke pertanyaannya, siapa tadi? Kok aku jadi lupa? Kak Sinta ya. Kalau sadar relasi berubah gimana? Ya wajar. Contohnya gini, barangkali Kak Meli ini sama temennya, katakanlah si A, Kak Meli dan A itu adalah teman dekat atau malah sahabat. Yang kayak gimana tipe sahabat itu? Orang yang kemudian berbagi informasi. Sebelum ini saya share ulangi lagi ya. Ini sebenarnya pernah ada di webinar yang cara strategi membaca dan memahami orang lain ya. Yang pesertanya sampai ratusan itu, alhamdulillah. Nah, ini contohnya gini. Level atau intensitas kedekatan relasi itu beda-beda. Yang paling asing, yang paling jauh dari lapisan terluar bawang relasi kita adalah ini, yang namanya asing. Kita asing banget. Saya sebelum adanya Zoom ini sama sekali nggak tahu ada yang namanya Kak Meli tadi. Ya. Sama sekali nggak tahu. Tapi gara-gara gabung di Zoom yang sama, saya jadi tahu. Nah, itu ya. Tadinya asing, sama sekali nggak pernah terpikirkan bahwa ada seseorang yang namanya Kak Meli tadi, oh ternyata ada. Nah, itu asing namanya. Tapi sekarang jadi tahu. Kenapa? Karena akhirnya tahu. Nah, tiba-tiba kita jadi kenal. Kenapa kenal? Karena saya dan Kak Meli tadi berinteraksi. Saya dan Kak Sinta juga jadi berinteraksi. Saya bukan cuma tahu, tapi kenal. Kenapa kenal? Karena kita berinteraksi, pernah berinteraksi. Itu syarat kenal. Kalau interaksinya makin intens, dalam segi apa? Dalam segi frekuensi, kita jadi teman. Nah, kemudian saya banyak ngobrol sama Kak Sinta, sharing, jadi teman. Tapi bukan cuma intensitasnya yang naik, tapi juga kemudian apa? Intensitas tapi kualitas. Kita jadi teman dekat. Kualitasnya makin dalam, jadi sahabat. Nah, ketika kita kemudian diskusi, ngobrol, lalu kemudian menghadapi boundaries yang Kak Sinta tanyakan, seperti contoh yang Kak Meli tadi, oh ternyata apa yang terjadi? Ternyata yang tadinya kukira sahabatan, jadinya teman dekat ternyata. Aku pikir apapun yang terjadi padanya akan dia ceritakan. Soalnya aku pun begitu. Kalau apapun yang terjadi pada diriku, aku akan ceritakan padanya. Ternyata dia tidak seperti itu lagi. Ada apa ya? Barangkali ya udah clear, jadi jelas. Oh ternyata intensitas, kualitas, atau kedalaman dari ceritanya berkurang. Berarti kita bukan sahabat lagi. Kita teman dekat. Apakah itu jadi masalah? Ya nggak masalah, biasa aja ya nggak sih? Karena gini, nanti jumlah orang asing akan paling banyak, ya nggak? Orang yang tahu kita atau yang kita ketahui makin sedikit. Orang yang kenal kita juga nggak sebanyak orang yang kita tahu. Yang jadi teman kita dari kenalan kita juga nggak banyak. Yang jadi teman dekat dari teman yang nggak sebanyak itu. Sahabat kita tentunya sedikit. Apalagi yang kemudian benar-benar dekat sampai kerasa saudara, bahkan jadi bagian dari diri sendiri itu jarang, kan gitu ya. Maka kalau ternyata dia tidak lagi dekat sama kita, bahaya nggak? Ya nggak apa-apa. Ya tinggal kita cari lagi aja. Nah, proses apa? Makin ke bawah intensitas, saya coret-coret aja kali ya. Kalau pengen mengubah dari asing ke kenal itu intensitas, dari teman ke sahabat, kualitas. Gitu, ini intensitas. Ini karena kualitas. Ya kalau kualitasnya menurun ya naik ke sini berarti relasi kita. Gitu aja simpel ya. Kalau ternyata realitasnya menurun, kan gitu. Nggak masalah kan? Nggak apa-apa. Jadi nggak usah terlalu lebay juga dalam menyikapi, ih kok lu beda sih? Lu nggak jadi. Dia nggak kenal ini ya. Memang teman itu datang dan pergi. Relasi kita tuh juga datang dan pergi tanpa permisi. Nggak usah kita tangisi ya. Fokus aja kepada mengubah kualitas. Kalau kita punya teman, kan gitu ya. Aku nggak punya teman, kan. Kata siapa nggak punya teman? Kenalan ada, ya kita rubah jadi teman. Gitu. Kan kayak gitu ya. Santai aja. Tapi kan gitu, balik lagi. Rasa kesepian nggak bisa dihindari ya. Makanya tadi proses sadar, kemudian itu penting. Proses kenal sama diri kita penting. Makanya Sintesa wellness banget ya. Harus wellness. Harus sadar kita tuh pertemanannya ada di mana. Ternyata rasa kesepian ini
ngasih sinyal sama diri kita bahwa oh ternyata dia itu bukan teman dekat kita lagi, dia cuma teman biasa. Ya udah nggak apa-apa. Kita jadi sadar, kita punya kendali sama relasi kita. Ya, jadi aman-aman aja. Berarti upaya untuk tetap mempertahankan relasi, hal yang kurang baik ya bagus. Justru upayakan kita selalu memperbaiki, atau kan gini ya, makanya Kak Rista, tugas kita seumur hidup, tugas manusia seumur hidup, alamiahnya itu adalah memindahkan sebanyak-banyaknya orang asing jadi bagian dari diri kita. Itu tugas kita loh. Sebagai makhluk sosial. Justru upaya kita adalah dengan mempertahankan relasi. Tapi kalau ternyata, kan gini, relasi itu kan dua arah. Kalau kitanya mau, dianya nggak mau, ya nggak jadi relasi dong. Gitu, ya nggak apa-apa. Makanya kita yang penting apa? Sadar, kenal, dan punya kendali sama relasi kita. Jangan sampai kita nggak sadar bahwa ternyata persahabatan kita cuma teman dekat biasa. Kita jadi bete, kita jadi nangis, kita jadi nggak punya kendali sama psikologis kita. Kita punya kesepian yang tidak ada dalam pengendalian. Itu yang bahaya, gitu loh. Jadi goals dari webinar ini kembaliin teman-teman ke wellness lagi. Itu makanya tugas Sintesa Wellness di situ. Ngasih tiap malam minggu tuh ngasih ruang sadar ke teman-teman. Supaya apa? Teman-teman akan kesepian. Tapi kesepian itu bukan artinya buruk. Tapi apa? Ngasih kesadaran bahwa relasi yang kupunya itu ternyata berpindah ya. Tadinya dekat, tidak begitu dekat lagi. Sedih. Ya memang. Nggak apa-apa. Apa yang ada dalam kendali kita kalau gitu? Ya udah, kita upayakan bisa dekat lagi kalau mau. Ya kalau kitanya enggak atau dianya enggak, ya nggak usah, nggak apa-apa. Gitu ya, asik ya. Jadi nggak usah. Jadi kemudian dengan adanya webinar ini, dengan memahami kesepian, kita jadi bijak ketika kesepian itu hadir. Karena barangkali kesepian itu ngasih tahu kita apa? Satu, ya memang ada harapan nggak sesuai kenyataan. Kan memang gitu ya. Semua harapan kita kan tidak sesuai kenyataan. Kan kita bukan pesulap dan bukan Tuhan yang bisa mengubah semua kejadian sesuai sama harapan kita. Nggak bisa. Maka wajar ada miss atau gap itu. Yang penting kita sadar dan punya kendali, punya pengendalian atas kesenjangan yang terjadi. Yang kedua, terjadinya perbedaan membuat kita kesepian. Karena kan harapannya orang tuh sama terus sama kita. Nurut dan ikut terus apa yang kita lakukan. Kan nggak bisa gitu. Nah yang ketiga, nggak semua itu menyayangi kita. Bisa jadi permusuhan, bisa jadi perselisihan. Itu sesuatu yang wajar. Makanya yang penting apa? Yang penting ada di ruang sadar itu. Sadar bahwa, oh pertemanan berubah, relasiku berubah, dan kesepian itu ngasih sinyal supaya aku apa? Punya sadar, bisa kenal siapa diri aku, dan punya kendali sama diri aku. Begitu kurang lebih ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang kemudian ngerasa, iya juga, benar juga ya, dan tapi aku kayaknya tidak punya kendali atas diri, nggak punya kendali atas ruang sadar, yang aku punya, aku kira-kira mesti gimana? Nah, jawabannya, barangkali teman-teman butuh konseling, ya, konseling aja ke sini, ya, gitu. Supaya teman-teman bisa sadar, kenal dan punya kendali. Tapi ini karena luka masa lalu, ya harus ikut kelas ini ya, dipandu saya dan Teh Dini ya, supaya bisa mengeksplor luka-luka yang barangkali menjadi trauma di masa lalu, atau ya udah konseling aja sesuai topik. Kalau ternyata itu muncul ya, apa topiknya, itu bisa konseling kelompok. Jadi promo lagi, balik lagi. Nah, sebelum kita kemudian ngomongin apa bedanya antara kesepian dengan kesendirian, ya yang ini nih, barangkali ada yang mau berkomentar atau bertanya terlebih dahulu, saya persilahkan. Saya kembalikan dulu ke Teh Dini. Gimana Teh Dini? Oke, siap Kang. Ini di kolom chat udah muncul beberapa chat baru ya. Dari tadi ya udah ditanggapi juga. Ada dari Kak Dwi. Perlu ngajak teman buat paham hal ini juga berarti Kang? Perlu nggak? Betul, makanya nanti mudah-mudahan rekamannya bisa di-share ke Aisyah ya. Share aja nanti, perlu paham nih, relasi kita ada di mana ya, kira-kira asik gitu ya. Aku dan kamu itu yang mana ya, kira-kira teman apa teman dekat gitu. Kalau mau teman dekat kayak gimana? Jadi makin ke bawah tuh kualitasnya makin disclose ya. Ada namanya self-disclosure ya.
upaya kita untuk memberikan informasi yang bersifat pribadi yang sengaja secara sadar. Gitu. Apakah perlu? Ya perlu kalau ternyata kita pengen naikin intensitas kualitas kita ya sama relasi itu. Nah, makanya barangkali dia orang tua kita, dia ibu kita, dia ayah kita, tapi relasi sama ayah dan ibu kita bukan sahabat, tapi cuma kayak yang kenal doang, yaitu bapak gue, gitu. Karena intensitas relasinya nggak banyak ya. Ada juga kan yang dengan bapaknya, yang orang tuanya sangat friendly, bahkan best friend banget. Ini bestie banget kayak gitu. Begitu kira-kira. Siap, Kang. Ini lanjut dari Kak Wirdiani. Tapi Kang, jadi aneh kalau akhirnya menjaga jarak pada keluarga sendiri. Allah sudah ciptakan kita sedarah untuk saling menyokong, saling menerima walau berkali-kali terluka. Kalau relasi di luar keluarga, oke lah cut off. Gimana Kang katanya? Kalau misalkan itu dengan keluarga. Menjadi aneh, tapi kan faktanya begitu. Ya betul, makanya aneh kalau kita nggak dekat sama keluarga. Tapi balik lagi, Kak Wirdi, bahwa ternyata hubungan kita tuh kan mutual, dua arah. Ya, dua arah. Nggak bisa kita pengen dekat sama keluarga, pengen dekat sama ayah nggak mau dekat sama kita. Nggak bisa gitu kan? Atau ayah pengen dekat sama kita, kitanya malah nggak mau. Apa sih ya? Jijik deh, kan nggak bisa. Ya. Maka harus dua arah. Makanya faktanya yang terjadi memang seperti ini. Hubungannya sedarah dengan ayah, hubungannya sedarah dengan ibu, tapi sebagai orang asing. Hubungannya sedarah dengan ayah, hubungannya sedarah dengan ibu, tapi cuma tahu doang. Hubungannya sedarah, tapi cuma kenal doang kan gitu. Harapannya kan pengennya jadi bestie, jadi sahabat gitu ya. Aku makanya tadi cerita sama mama aku, kok tapi mama aku gitu sih sama aku. Nggak dekat tuh. Ini tuh kualitasnya. Ini tuh kualitas pendalamannya. Terlepas dari dia teman kita atau bukan, kalau sama keluarga ternyata begini relasinya, ya inilah faktanya. Begitu. Begitu kira-kira jawabannya. Ya. Oke, siap Kang. Ini ada yang raise hand Kang, Kak Puji. Silakan Kak Puji. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran kan suaranya? Kedengeran. Oh iya. Jadi gini, aku tuh ada masalah yang kesepian di nomor 1 ya Kang, yang harapan kita terhadap interaksi itu. Nah jadi aku tuh baru ketemu sama salah satu teman baru gitu istilahnya. Harapannya kan ketika ketemu sama teman baru tuh kan ya seneng lah gitu ya istilahnya. Nah tapi akhirnya pas ketika ketemu kesannya itu aku ngerasa dia tuh kayak nggak suka sama aku gitu Kang. Sampai ada momen di mana dia tuh kayak sempat agak marah sedikit gitu sama aku. Di akhirnya ketika ketemu lagi tuh di dalam diri aku tuh kayaknya dia mah nggak suka sama aku, jadi aku tuh takut salah gitu, jadi malah takut gitu ketemu sama dia tuh. Akhirnya sampai saat ini pun ketika mau komunikasi sama dia tuh ya tadi Kang karena ada trauma ya dalam tanda kutip ketika ketemu sama dia, akhirnya sampai sekarang tuh ketika interaksi sama dia tuh ya takut ya gimana ya ya kayak gitu Kang. Gimana Kang? Makasih ya Kang. Iya, makasih Kak Puji. Ya, ini kayak gini jadinya. Ketika berkomunikasi, komunikasinya tidak ngalir. Karena aliran komunikasinya tidak mengalir dengan lancar, saling mempengaruhi. Pengaruhnya pengaruh negatif. Ya, jadinya kemudian ya mau nggak mau akhirnya kesepian ya, ada rasa kesepian. Kenapa? Terjadi perbedaan, iya. Terus juga harapan tidak sesuai kenyataan. Malah memunculkan bibit-bibit permusuhan ya atau ketersinggungan. Ya itu dari sini, betul. Ya mau nggak mau harus dikomunikasikan karena barangkali ya tadi aku dan dia ternyata cuman kenalan doang atau malah ya cukup tahu deh. Nah, itu ya. Kan ada kata ya udahlah cukup tahu aja. Artinya apa? Aku sudah tidak mengenal lagi dia. Yang pernah berinteraksi sama aku, itu tuh cukup tahu. Ya namanya. Makanya kenapa ada istilah ya udahlah cukup tahu aja gitu. Kayak gitu Kak Puji ya. Makanya wajar. Makanya gini, ketika momen itu terjadi kan enak ya Kak Puji dan teman-teman semua khususnya. Dengan belajar ini, di sesi webinar ini, kemudian teman-teman jadi sadar. Dan bisa mengidentifikasi, bisa kenal. Oh, kalau aku begini dan begitu dalam relasiku, ada rasa kesepian pada diriku, masuk ke dalam 1, 2, 3 kategori itu, jangan-jangan intensitas kedalaman relasiku berubah.
Yang tadinya kenal sama dia, jadi cuma tahu. Yang tadinya teman doang, ya udahlah cukup kenal doang. Udah sekarang mah kita nggak usah ngobrol ya, cuma kenal aja. Atau sorry ya, kita temenan aja. Gitu. Gitu kurang lebih Kak Puji jawabannya ya. Mudah-mudahan membantu. Begitu Tedin. Oke. Aman ya Kak Puji? Ya, aman Kak. Makasih. Sama-sama Kak Puji. Jadi itu semacam bertepuk sebelah tangan gitu ya? Iya, betul. Biasanya kita pengen bertepuk pramuka ya, ini bertepuk sebelah tangan. Luar biasa. Oke, siap. Selanjutnya ada Kak Rista nih yang udah raise hand, Kang. Kak Rista, silahkan Kak. Silahkan. Terima kasih kesempatannya Kak. Izin bertanya Kang. Jadi kalau misalnya kita udah sadar kondisinya, terus tahu alasan kesepiannya itu karena apa. Yap. Nah, tapi saya tuh masih sering ngerasa sulit mengendalikan gitu. Jadi kayak istilahnya tuh jadi kayak kapok dan malah nggak bisa terima gitu. Misalnya kayak yang tadinya ada kakak Ya. yang rasanya tuh jadi sahabat banget gitu. Tapi setelah dia nikah, dia tuh jadi kayak ya kan pasti punya tanggung jawab baru kayak gitu-gitu. Tapi saya Iya. ngerasa jadi Disisihkan. iya gitu, dan bahkan saat saya butuh atau emang lagi minta waktu buat relasi yang udah terjalin kayak dulu gitu, ya emang nggak bisa, dan dia itu tuh kayak jadi kayak patah gitu. Jadi maksudnya kayak, dan itu tuh terjadinya nggak cuman di satu relasi gitu, misalnya kayak sama teman deket juga kayak gitu. Nah makanya tadi Siapanya, dianya apa Kak Ristanya? sayanya. Oh, Makanya bukan tadi cuma ke kakak, tapi ke yang lain gitu. iya, misalnya ke teman juga, ke orang tua juga. Maksudnya kayak yang sebenarnya yang saya tanyakan, jadi upaya untuk mempertahankan sebuah relasi itu sebenarnya baik apa enggak gitu? Apakah saya harus maksudnya apakah saya harus tanya gitu ke orangnya? Maksudnya Iya. kayak yang kamu nganggap aku teman dekat, sahabat atau teman gitu? Karena sebenarnya saya termasuk iya, karena kan sebenarnya saya termasuk orang yang senang berteman, dan kadang tuh seringkali memaknai pertemanan tuh mudah dimaknai dan Nice. kayak gitu. Tapi rasanya Bagus. kayaknya malah seringnya ngerasa patah ya karena tadi sih, karena harapannya nggak sesuai gitu. Jadi kayak kadang saya berulang kali ngerasa udah deh nggak usah temenan lagi gitu, atau maksudnya kayak Asik. ada kayak nutup diri aja gitu, nggak usah berteman dekat, atau nggak usah nggak usah punya relasi yang close gitu. Karena sebenarnya yang sering ngerasa nggak bisa terima gitu ketika ngerasain patah akibat itu gitu. Asik. Luar biasa. Nah itu gimana ya cara ngendaliinnya? Makanya betul. Yang pertama, ada di ruang sadar itu penting. Jadi ketika Kak Arista udah sadar bahwa relasinya seperti itu bagus dulu, bahwa oh ya ampun, ternyata aku dan kakakku ada di ini nih, relasi yang secara intensitas dan kualitas ada di sahabat. Udah sering, dalam lagi. Enak banget gitu. Sampailah kemudian negara api menyerang gitu ya. Wah, sampailah kakaknya menikah. Kemudian berubah tuh pola relasinya. Dan betul, Kak Rista harus tahu ya bahwa pola relasi itu akan mempengaruhi. Jadi pola relasi itu nggak dua aja. Jadi ada A dan B. Tapi ternyata ketika B ada C, nanti juga ngaruh ke sini. Nanti ngaruh ke D dan lain-lain. Maka ngaruh juga ke relasi Kak Rista dengan yang lain. Maka tugas Kak Rista apa? Nah tadi kesepian. Jadi gini ya, ada fenomena kesepian yang mendadak yang teramat dalam tuh kalau gimana? Kalau dari tadinya sahabat, tiba-tiba pindahnya itu ke jadi tahu doang. Ya udahlah, gue cukup tahu lah kakak gue kayak gitu. Itu jauh. Jauh ini bikin rasa tadi, rasa sakit, rasa nggak terima. Maka apakah aku harus mempertahankan hubungan? Hubungannya mah pasti bertahan. Tinggal intensitas sama frekuensinya, sama kualitasnya kayak gimana, itu yang harus dievaluasi. Kalau udah punya peta ini enak, tinggal bawa aja peta ini ke kakaknya. Kak, tahu nggak, gue tuh nganggap lu sahabat banget. Bukan cuma intensitas ini, tapi juga apa? Kualitas.
Tapi sejak lu nikah tiba-tiba kita pindahnya ke sini nih, ke tahu. Tahunya juga bukan tahu bulat yang bisa digoreng dadakan. Susah untuk bisa ketemu langsung. Gimana dong caranya supaya kita kemana kek relasinya? Ke teman kek, ke teman dekat kek, jangan ke tahu bulat. Nggak bisa dadakan kalau gitu. Dan nggak dadakan selalu akan panas hubungan kita. Ya mesti gitu. Makanya penting, makanya saya sharing peta relasi ini. Makanya saya sharing betapa kesepian itu jadi sinyal penanda hubungan, teman-teman. Balik lagi ya. Kesepian itu jadi sinyal penanda hubungan. Untuk apa? Untuk kita mengevaluasi relasi kita, untuk punya kendalinya apa? Kendalinya dibenahi. Gitu, Kak Rista. Kalau enggak, relasi Kak Rista sama orang lain yang bukan kakak, temennya ininya, lama-lama akan ini nih, mengalami krisis. Kenapa krisis? Karena Kak Rista yang menutup diri. Karena Kak Rista tiba-tiba sama orang yang sahabat banget jadi tahu, ke orang-orang yang tadinya teman jadi kenal pindah. Kenapa? Kak Rista yang menutup diri. Nggak disclose lagi, nggak vulnerable lagi. Itu yang harus diwaspadai. Begitu mekanisme psikologisnya. Nah, ini mudah-mudahan menjawab ya. So, apa yang perlu dilakukan? Ya obrolin, evaluasi, dan terima, ikhlaskan. Kalau memang ternyata tadi dari sahabat hanya bisa cuma teman aja kualitasnya. Kayak begitu kurang lebih. Ini mudah-mudahan menjawab ya. Gimana, Karis? Iya Kang, paham. Jelas, terima kasih banyak ya Kang. Sama-sama. Ya, salam buat kakaknya. Sambil ajak ngobrol ya. Suruh lihat webinar ini ya. Jadi kamu yang nanti nanya ya. Oke. Begitu. Gitu, Teh Din. Ada deh yang raise hand lagi sebelum kita ke chat atau mau ke chat dulu? Yang raise hand dulu kali ya Kang yang terakhir ya. Oke. Kak Febri. Silakan Kak. Baik, makasih Kak. Jadi mau nanya nih Kang, aku nih kan baru pertama kali masuk ke dunia perkuliahan ya Kang. Jadi aku nih lagi pengen buka relasi baru di perkuliahan. Cuman aku tuh kayak ngerasa ada problem nih, gimana cara aku tuh bisa buat relasi sama mereka. Jadi aku kayak pertama kali masuk kuliah kan pasti pengen punya teman gitu ya Kang, pengen punya relasi pertemanan, cuman aku tuh kayak ngerasa gagal terus akhirnya gitu. Dan lama-kelamaan di perkuliahan ini tuh aku ngerasa kesepian dan malah jadi minder gitu Kang. Jadi kayak ya tadi itu aku sampai jadi menutup diri gitu untuk bisa berteman sama yang lain, karena aku tuh udah mencoba gitu membuat relasi dengan beberapa teman, tapi akhirnya tuh nggak sampai gitu ke pertemanan itu. Survive di kuliah tuh ya membuat relasi pertemanan gitu, karena ya itu tadi gitu, aku nih sebenarnya bukan orang yang yang suka dengan kesendirian gitu. Aku justru kayak pengen punya temen mana ya Kang, biar bisa bertahan gitu di perkuliahan ini. Makasih Kang. Mantap. Nice. Terima kasih udah cerita ya, dan nggak apa-apa nanti setelah cerita ini nangis juga nggak apa-apa ya, boleh ya. Aku pengen banget punya teman. Gitu ya, boleh. Karena barangkali kesepiannya di faktor pertama, harapannya diskusinya cuma diskusi soal kelas sih, ayo dong temenan gitu ya. Nah, nanti cek dulu ekspektasinya seperti apa. Nggak usah diturunin, nggak apa-apa, tapi cek lagi ekspektasinya. Aku pengen punya teman yang mana nih? Apakah dia yang cuma sekedar tahu, gitu ya? Atau yang mana? Aku pengen punya teman yang teman dekat misalkan ya. Nah, ini kan jauh ya, berarti ya. Kita mulai dulu dari kenal. Kalau ternyata teman yang ada di kelas sekarang, di jurusan sekarang, di fakultas sekarang, tidak memenuhi kuota untuk dipindahkan ke teman dekat, buru-buru banyakin yang kenal gitu loh ya. Jadi gimana ya cara survive di perkuliahan? Lihat aja jumlah mahasiswa di jurusan, di fakultas, di universitas. Tadi rumusnya ini pindahin, dan juga cek ekspektasi seorang Kak Febri itu temannya yang kayak gimana. Kalau ekspektasinya adalah mendapatkan teman dekat, maka berarti upayanya apa? Mesti mengkonversi dari teman ke teman dekat. Berhasil nggak? Nggak.
konversi dari kenal ke sini gitu ya. Misalkan ini dari asing 100, paling yang tahu mungkin 80 misalkan. Jadi kenal cuma 50 misalkan. Jadi teman ya cuma 30 misalkan. Jadi teman dekat ya paling 5. Kalau ternyata gagal mengkonversi ya ulangi lagi. Nah, dengan peta ini Kak Febri jadi tahu mulainya dari mana? Dari ini nih, berarti harus mulai banyak kenalan. Oh, berarti mulai harus diketahui sama orang, kayak gitu. Pindahinnya pelan-pelan. Jangan tiba-tiba misalkan minta teman dekat, berharap teman dekat. Rasa kesepian di dadanya makin kentara. Dan membuat Kak Febri merasa bahwa aku tidak survive di perkuliahan. Padahal bukan. Padahal barangkali ekspektasinya yang ketinggian, sementara kuota dari teman dan kenalan masih sedikit. Ya nggak akan dapet dong, gitu loh. Maka logikanya gimana? Ya banyakin kenalan. Kenalan aja dulu, tapi aku enggan dan malu untuk memulai. Ya nggak apa-apa. Berarti ajak orang yang suka berkenalan, nempel sama dia, minta tolong dikenal-kenalin juga. Itu namanya sistem weak ties ya, dari ikatan atau kenalan yang lemah. Nggak apa-apa, dimulai. Ya. Kalau enggak, nanti makin lama makin menutup diri. Terus aja jadi asing sama orang, kita jadi orang asing, jadi alien. Ya jangan. Mulai aja pindahin, jadi tahu, jadi kenal. Makanya tadi saya bilang, tugas kita tuh ternyata sebagai makhluk sosial, sebanyak-banyaknya mindahin dari yang asing. Jadi gimana? Jadi kenal. Kabar baik, mudah-mudahan bisa ya. Makanya teman-teman di sini, semua yang ada di Zoom ini adalah sekarang kenalannya Kak Febri. Betul ya? Kita jadi kenal Kak Febri itu siapa ya. Coba chat di kolom komentar, di kolom chat yang mau jadi temannya. Kan kita baru kenal nih sama Kak Febri ya. Siapa yang mau jadi temannya Kak Febri? Cung, silakan kalau di kolom chat, aku mau, kan gitu. Jadi banyak temennya, semua jadi temannya, semua jadi support sistemnya Kak Febri. Kita mau kok. Ya enggak? Kan tadinya cuma kenal doang. Aku kan pernah berinteraksi, aku mau kok temenan. Yuk coba nanti Kak Febri tag saya di sini, nanti aku bilang, ini temen aku nih, anak kuliah mana, siapa yang temenan sama dia. Coba nanti akan aku share supaya Kak Febri banyak temennya juga. Tapi tadi, kalau berharapnya teman dekat, mau nggak mau harus mengkonversi dari sekedar kenalan, sekedar teman, jadi teman dekat. Gitu ya. Kita mau kok jadi temannya. Aku mau ngendorse Kak Febri buat punya teman banyak. Tapi balik lagi, ekspektasinya sejauh mana? Untuk apa punya teman dan diapakan temannya? Begitu, Kak Febri sukses selalu kuliahnya. You can do it, you can survive and make it happen. Ya, insya Allah. Gitu. Makasih, Kang. Banyak banget. Sama-sama. Tuh, temennya jadi banyak nih sekarang. Tinggal pindahin aja siapa yang nanti Febri pilih buat jadi teman dekat ya. Asik dipilih ya, seleksi ini. Oke. Tadi tuh ada yang nanya Kang, Kak Galih kalau nggak salah. Jadi sebetulnya relasi ini tuh dinamis ya, bisa pindah dari yang awalnya udah deket jadi jauh, dari yang jauh bisa jadi dekat gitu, berubah. Nah, dinamis, makanya tidak ada orang yang abadi sahabat kita terus. Kamu kan sahabat SD aku, itu SD my friend. Kita udah tua gitu ya, itu SD. Kita kan berubah, barangkali SD sahabat, pas SMP kan ketemu teman yang lain, kamunya jadi teman biasa, kan kayak gitu. Betul, dinamis sekali. Nanti Kak Febri merasakan ke hal itu, Kak Meli tadi ya dari contoh kasus yang merasakan hal itu. Bahkan seorang Kak Rista dengan kakaknya pun merasakan hal itu. Memang relasi kita sama orang tuh dinamis. Yang ini makanya communicate dong, saling berkomunikasi karena dia akan menginfluence. Terus aja muter gitu ya. Dengan cara komunikasi saya tadi, saya bisa ngajak Kak Febri buat punya banyak teman. Relasinya dimanfaatkan gitu loh. Makanya kalau kita pengen punya lebih banyak relasi yang lebih mendalam, ayo kita explore relasinya. Aku mau kok temenan, ayo sharing, diskusi. Makanya kita kumpul di Zoom ini kan untuk bahas satu hal yang barangkali kita punya kesamaan minatnya di situ. Gitu kan jadi asik. Begitu. Iya, siap Kang. Karena tadi banyak banget yang ngebahas teman dan ada ekspektasi tentang relasi yang nggak ketemu. Ini nyambung dari pertanyaannya Kak Zoom user ya ini namanya.
Kalau pendapat Kang Zain tentang silent treatment antara teman itu gimana ya? Padahal salah satunya udah usaha buat clearkan masalah dan minta maaf, tapi dia tetap Oke. silent treatment tanpa menyelesaikan. Oh ya nggak apa-apa. Kalau silent treatment berarti dia lagi minta kita untuk mundur relasinya. Gitu aja. Boleh nggak? Ya boleh. Tapi aku nggak mau, Kang. Aku nggak ikhlas. Ya nggak apa-apa. Kan harus dua arah, guys. Teman-teman harus dua arah. Kita udah menghubungi, minta maaf. Minta dia jangan silent treatment. Dia malah silent treatment. Nggak mau berkomunikasi. Nggak mau mempengaruhi kita. Ya udah. Artinya dia meminta kita, yang tadinya teman, mundur. Cuma sekedar tahu. Kita yang harus bisa nerima itu. Karena relasi itu dua arah. Ya, nggak apa-apa, masih banyak ikan di laut, nggak apa-apa. Mudah-mudahan suatu saat aku tidak akan pernah memusuhimu. Kalaupun engkau ketemu lagi, mau menjalin relasi lagi, aku bisa jadi teman. Tapi kalau kamu minta kita nggak kenal, cuma sekedar tahu, ya nggak apa-apa. Aku juga bisa kayak gitu-gitu. Butuh cukup kedewasaan dan rasa penerimaan untuk bisa memahami bahwa ya ada orang-orang yang memang tidak ingin punya mutual relationship sama kita. It's okay, nggak apa-apa. Nggak usah khawatir. Jadi mungkin diamnya dia adalah meminta kita untuk mundur secara diam-diam ya Kang ya. Gak mau bilang secara langsung kamu tuh harus mundur, tapi didiemin itu berarti tanda atau sinyal kita harus mundur gitu. Yes, betul. Oke. Ibarat mah udah ngetokin pintunya tapi nggak dibuka-dibuka, ya udah ya. Mau sampai kapan diketok-ketok terus pintunya? Betul sekali. Masih lanjut Kang? Masih ada sih beberapa ini. Boleh. 2 atau 3 pertanyaan lagi di chat. Oke, siap. Dari Kak Adinka. Kang izin bertanya. Aku teh kan pengen gitu ya punya banyak teman, tapi kadang susah banget buat yang satu frekuensi sama mereka. Padahal udah nyoba menyesuaikan diri. Jadinya hampa dan bingung. Ya gitu, harus gimana Kang? Ya sama aja kayak tadi ya, yang tidak frekuensi kan artinya kesepian yang berbeda ya. Gak apa-apa. Ya makanya saya ngajak teman-teman buat ngecek baik-baik ya si dinamika relasi ini. Ya kalau dia nggak mau ya cuman tahu. Ya tahu mah begitu adanya, sekedar tahu aja, nggak apa-apa. Gitu, nggak usah khawatir. Manusia itu banyak ya, udah mulai masuk ke 7 miliar kita manusia di dunia itu ya. Wah, dikurangi. Kemarin kita berduka dengan gempa di Turki ya, ada berapa ribu yang meninggal. Tapi tetap relasi kita tuh makin dekat sama orang lain, makin mudah sebetulnya dapat teman. Tinggal tadi, pilihan kualitasnya memang butuh effort. Nggak bisa tiba-tiba kita punya sahabat, teman-teman, nggak bisa. Makanya kalau ekspektasi teman-teman di sahabat, tapi cara kita menginfluence, mengkomunikasikan diri ke orang itu hanya sekedar kenal, ya nggak akan mungkin dapat. Selamanya akan kesepian. Gitu. Kita lagi mencurangi diri kita. Kan gitu ya. Lagi mencurangi diri kita kalau kita ekspektasinya sahabat, tapi ternyata ya perilakunya, kesukaannya cuma sekedar kenal. Ya, sikat aja, nggak apa-apa. Gitu. Siap. Ini dari selanjutnya dari Kak Ella, Kang. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Jadi teman aku terjebak di hubungan toksik. Terus dia sadar, dan setelah dia gunain logikanya dan pikir matang-matang, akhirnya putusin pacarnya. Oke, udah putus nih ya. Tapi setelah itu, dia jadi nangis terus. Bahkan dia pun bingung kenapa dia nangis terus. Padahal sebelumnya dia udah kuatin mental, sampai akhirnya dia sadar. Dia pernah ngerasain sedih kayak gini waktu dia kecil, pas orang tuanya broken. Dan akhirnya dia deteksi mungkin ini inner child-nya dia yang nangis dan takut kehilangan. Akhirnya dia lakuin sesuatu yang dia suka dari kecil, kayak gambar, mewarnai dan lain-lain. Akhirnya dia nggak sedih dan nangis lagi. Oke. Nah, gimana pendapat Kang Zain tentang apa yang dilakukan oleh sahabatnya ini, Kang? Gak apa-apa, belum tentu karena inner child ya. Kalau ternyata dia berkepanjangan ya sampai menahun, 3 bulan sampai 7 bulan ya, nah itu baru ada kemungkinan ya, tinggal konseling aja ke kita nanti ya, ngobrol-ngobrol. Tapi gini ya, namanya perpisahan itu, apalagi terhadap orang-orang yang udah kita bucinin atau membucini kita, ya memang akan berat. Namanya fase grief. Fase grief itu kan naik turun ya. Sorry, aku gambar di sini. Fase grief itu yang memang bakal naik turun, teman-teman. Fase grief. Kok susah gini ya kursornya. Fase grief itu seperti ini nih.
gini, seperti ini, nanti naik ya. Baru acceptance ya. Ini tuh fase apa? Fase denial dulu. Fase denial. Enggak, dia enggak gitu. Baru lama-lama ke sini. Namanya apa? Depression. Agak lama di sininya. Ya nggak, memang kayak gitu, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau depresinya lama, nggak acceptance, ya nggak naik-naik ke acceptance, ya baru itu harus di-counseling. Tapi bagus loh, orang-orang yang bucin itu kayak gimana? Orang-orang yang bucin itu kan dia hanya dalam sama relasi yang satu, tapi dia membuat relasi yang lain jadi cuma tahu bahkan asing. Aku tadinya punya teman berempat, gara-gara jadian sama si X, yang 4 ini malah jadi asing. Padahal yang 4 ini teman dekat, kebayang nggak? Itu namanya udah bucin tingkat akut, itu toksik banget. Jadi simple banget ngedeteksi toksik itu kayak gimana? Kalau ada teman dekat kita atau sahabat kita yang kemudian dia jadian atau pacaran sama orang lain, sahabat dan teman dekatnya tiba-tiba pindah jadi cuman kenal atau jadi tahu, malah jadi asing. Orang tuanya apalagi ya, jadi tahu dan asing. Itu udah bucin dan toksik yang akut ya. Maka perlu kita sadarkan, dan susah memang. Makanya gini, paling susah ngasih tahu 3 jenis kelompok. Satu, orang yang ngedukung calon presiden tertentu. Kedua, orang bucin. Gitu. Orang yang sedang jatuh cinta, susah dikasih tahu. Nah, orang-orang bucin itu orang-orang yang toksik itu orang-orang yang kemudian tadinya punya teman dekat, gara-gara dia jadian, teman dekat itu malah berpindah cepat. Dan banyaknya kemudian jadi tahu atau asing. Gitu Teh Dina. Itu benar-benar menjauh. Tanpa mengurangi rasa hormat, teman-teman, satu pertanyaan lagi ya. Aku ini udah mulai capek habis suara aku ya. Lagi. Oke, siap. Pertanyaan terakhir dari Kak Ita nih. Bang, kalau saya pribadi tipe kesepiannya tipe kedua. Di kantor itu, relasi dengan rekan kerja itu ketika ngobrol banyaknya nggak nyambung. Saya tipikal orang yang suka deep talk, ngomongin ide dan gagasan, atau hal-hal yang direnungin dan tambah value diri kita. Sedangkan teman-teman di sini kebanyakannya yang small talk, masih cenderung kebanyak gibah, karena di kantor banyaknya ciwi-ciwi kan. Kira-kira gimana solusinya? Gitu kan. Ini di mana tempat kerja? Di kantor ya. Di kantor mah urusannya kerja dong. Jadi gini ya, makanya, nah ini perlu kita waspadai teman-teman. Kalau di kantor, fokus utama relasinya adalah apa? Task orientation, gitu ya. Nah, ini saya tulis di sini ya. Kalau tempat kerja, siapa namanya, Kak Ita ya? Fokus utamanya adalah task orientation. Relasi kita mestinya membuat kita produktif, menghasilkan karya. Makanya namanya kita karyawan. Task orientation, bukan apa? Bukan relation orientation gitu. Kalau pengen dapetin deep talk, kalau pengen dapetin obrolan yang berkualitas, bermanfaat, itu jangan di tempat kerja gitu. Tapi apa? Ya nanti ke filter sama kerjaan juga ya, sama tasknya. Maka yang penting fokus ke task ya. Task beres, nanti kita akan apa? Gara-gara tasknya selesai dan achieve, maka kita akan berelasi hanya dengan orang-orang yang suka dengan task orientation. Relasi kita sama orang ini jadi bagus. Gitu. Nah, nantinya Kak Ita akan menemukan relasi yang seperti itu. Ya, nggak bisa tentunya tiba-tiba ngarep orang deep talk sama orang-orang kerja, yang apalagi kegemarannya beda. Pada senang gibah, Kak Ita nggak suka gibah. Ih, ngapain sih ngomongin Lesti? Ya, gitu ya. Mereka kan udah saling sayang, saling maaf gitu ya, kata siapa, Aldi Taher lagunya ya. Nggak tahu kan lagunya Aldi Taher? Tentang Lesti dan Rizky Bilar. Kan gitu. Kan nggak tahu ya, karena kita beda permainan juga. Ngapain juga kan tahu lagu itu. Nah, itu juga contoh. Bagaimana kemudian kalau tempat kerja, makanya orientasi kita utamakan pada karya. Karena working, productive. Ya, namanya apa? Task orientation. Nah, kalau kita di tempat kerja berharap relation orientation, ya bablas. Makanya gimana? Di mana kita mendapatkan relation orientation? Di keluarga justru. Ya, keluarga lah tempat kita punya relation orientation. Maka itulah ada sebuah pepatah mengatakan harta yang paling berharga adalah keluarga, karena kita dapat relation orientation di situ, bukan task orientation. Nah, kadang-kadang kita kebalik ya, kita berharap dapat keluarga di kantor,
mengantorkan orang yang di rumah. Jadinya urusan rumah tuh urusan bisnis aja. Ayo nyuci piring, ayo benerin genteng, ayo ngacak-ngacak spiteng. Ya nggak bisa. Ya, kita perlu bisa menempatkan diri, konteks dan setting, goals-nya apa. Tempat kerja ya, task orientation, kerjaan, productivity, karya, result, ya, creation, gitu. Kalau di keluarga, warm, rasa hangat. Terus juga comfort, ya, rasa nyaman juga. Kemudian education, basic education di situ, attitude di mana di keluarga. Ini mah kan kita pengen nyari kantor yang rasa keluarga dijadiin kantor. Aduh, jangan gitu guys, gitu ya. Dan pertemuan malam ini, teman-teman mudah-mudahan ngebantu banget teman-teman. Dan saya jadi lupa mau share satu slide lagi terakhir. Kalau lawannya bukan lawan tadi ya, kalau kesendirian apa? Ketika kita memang memutuskan untuk sendiri. Relasi yang kita miliki baik-baik aja. Semua relasinya fine-fine aja. Tapi kita butuh menyepi. Kayak ada rasa jenuh, monoton, dan kegiatan berulang. Ya, maka butuh sendiri. Nah, itu namanya kesendirian. Kita memilih untuk soliter atau solitary. Biasanya solitary ini, atau kalau dalam bahasa Arab itu berkholwat ya, kita menyendiri sengaja, memisahkan diri untuk apa? Untuk melakukan refleksi. Ya. Bukan untuk menghindari orang, tapi untuk melakukan refleksi. Jadi kalau teman-teman butuh me time dalam rangka menghindari orang, itu salah. Itu isunya kesepian namanya. Kalau teman-teman ingin lari dulu dari rutinitas, itu juga salah. Itu kesepian juga. Goals dari kesendirian adalah result refleksi. Ketika kita balik dari kesendirian, kita fresh, kita refresh. Dan itulah kenapa kita butuh memang ruang untuk sendiri ya. Kayak lagunya Tulus ya, kita butuh ruang. Gimana lagunya? Kita butuh ruang sendiri-sendiri dalam rangka apa? Buat refresh. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan webinar ini membantu. Kalau teman-teman butuh apa-apa, kabari aja lewat admin, terutama kalau butuh konseling, ngobrol dan diskusi sama kita juga ke Sintesa Wellness aja. Nanti videonya akan dibagikan sama admin dan sampai jumpa di minggu depan ya, barangkali dengan saya atau dengan pembicara lainnya yang akan bantu teman-teman untuk apa? Saya kasih slide-nya juga ya, berarti untuk yang ini teman-teman ya, untuk bantu teman-teman jadi partner sadar. Kita semua jadi temannya Kak Febri saat ini ya. Kita jadi temannya Kak Febri untuk bantu dia sadar, kenal dan punya kendali atas relasinya dan membuat dia bukan hanya survive tapi jadi someone spesial di kampusnya ya. Itu aja dari saya kembalikan ke Teh Dini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa di minggu depan insya Allah. Pamit Zen Permana. Silakan Teh Dini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Zen untuk materinya malam hari ini. Mudah-mudahan membuat kita semua jadi makin paham apa itu kesepian dan ternyata ada sebab-sebabnya ya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman semuanya, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih banyak karena sudah berkomitmen untuk hadir secara utuh, secara penuh dari awal hingga akhir. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan-kesempatan yang lainnya, tentu dengan topik-topik yang berbeda, dan insya Allah dengan topik-topik yang akan sangat sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Kita semua barangkali sekarang sendiri-sendiri, tapi jangan merasa sendiri ya. Insya Allah kita tidak sendirian, masih ada 7 miliar orang yang bisa kita konversi menjadi teman kita, jadi sahabat kita, dan menjadi bagian dari diri kita. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir. Kira-kira, Kang Zen.